Pemirsa, Gubernur Bali Wayan Koster memimpin rapat dengan Ketua Otoritas Jasa Keuangan OJK Mahendra Siregar yang hadir di Jayasabe Denpasar, Kamis 11 Agustus 2022. Pertemuan tersebut dalam rangka membahas pemulihan pariwisata Bali. Gubernur Koster mengatakan pemulihan ekonomi Bali tergolong lambat jika dibandingkan kondisi nasional. Oleh karena itu perlu terobosan-terobosan kebijakan serta perubahan kebijakan yang ditangani oleh otoritas keuangan dan lembaga lainnya. Keseluruhan lembaga ini bisa mendorong percepatan pemulihan perekonomian Provinsi Bali. Menurutnya penanganan pandemi COVID-19 di Bali sudah semakin baik. Hal tersebut dikarenakan adanya tingkat vaksinasi cukup tinggi, yakni untuk dosis pertama mencapai 105%, dosis kedua 97%, dan vaksin booster 78%. Dengan demikian, Bali sudah nyaman dan aman dikunjungi. Gubernur Koster mengatakan kunjungan wisatawan terus meningkat dari waktu ke waktu dengan 23 maskapai yang sudah membuka penerbangan langsung ke Bali. Saat ini jumlah wisatawan asing yang datang ke Bali sudah di atas 9.000 orang per hari dan Wisdom di atas 10.000 orang. Untuk pertama kali dalam sejarah inflasi di Bali cukup tinggi akibat dampak pandemi COVID-19, yakni di angka 6,7%. Perekonomian Bali pada triwulan kedua tahun 2022 ini sudah membaik. Dari laporan BPS, angkanya mencapai 3,4% naik dari triwulan pertama, yakni di angka 1,64%. Ketua DPD PDI Perjuangan Bali ini mengatakan meskipun perekonomian sudah mulai membaik, namun Bali termasuk provinsi yang pemulihannya memerlukan waktu yang lebih lama dari daerah lain. Pariwisata yang mengalami tekanan berat karena pandemi hingga kini belum pulih betul. Gubernur Koster berterima kasih atas perhatian dan kebijakan yang diberikan pemerintah pusat untuk sektor pariwisata Bali. Sebab pemerintah pusat telah memberikan bantuan melalui program PEN, BI dengan insentif kelonggaran kredit, begitu juga dengan OJK memberikan kelonggaran perpanjangan masa restrukturisasi hingga Maret 2023. Gubernur minta agar upaya-upaya pemulihan tersebut bisa diperpanjang kembali agar situasi di Bali, khususnya di sektor pariwisata, bisa pulih kembali. Gubernur juga menyampaikan bahwa beberapa kali pertemuan antar kementerian, lembaga, dan instansi terkait, dirinya sudah menyampaikan Bali memerlukan kebijakan spesial. Perpanjangan masa restrukturisasi setidaknya hingga Maret 2025. Disampaikan pada situasi normal kontribusi Bali pada devisa pariwisata secara nasional 44%. Kalau tidak dapat dipulihkan, retribusi devisa ini akan menurun dan devisa nasional akan menurun di sektor pariwisata. Jadi perlu skenario khusus untuk Bali karena cukup besar untuk kepentingan nasional. Sementara itu, Kepala OJK Pusat Mahendra Siregar mengatakan dirinya datang melihat dan memahami permasalahan kenapa pemulihan ekonomi di Bali ini lambat. Kenapa saat secara nasional perekonomian sudah kembali ke kondisi pra-pandemi, di sektor-sektor lain Bali masih jauh dari kondisi pra-pandeminya. Ini merupakan keprihatinan yang serius yang harus dipahami dan mencari solusi agar tak berkepanjangan dan makin sulit pemulihannya. Pihaknya berkomitmen untuk lanjut bekerja sama untuk akselerasi ekonomi Bali. Mahendra meyakinkan dalam waktu yang tidak lama tim akan bekerja dan akan memberikan solusi konkret sambil terus memperkuat perekonomian Bali yang belum pulih meskipun penanganan pandeminya termasuk yang terbaik secara nasional. Turut serta dalam rapat tersebut secara daring Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Angela Tanusudibyo serta Sekretaris Eksekutif Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional PCPN, Raden Pardede, selain itu turut hadir mendampingi Gubernur Koster, Wakil Gubernur Djokorde Oke Ate Adana Sukawati, Kepala Kantor Wilayah Bank Indonesia Provinsi Bali Trisno Nugroho, Kepala OJK Regional 8 Bali dan Nusa Tenggara, Giri Tribroto, Direktur Utama Bank BPD Bali, Inyoman Sudarmo, Perwakilan Kadin Bali, serta PHRI Bali. KMB melaporkan.